Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Di episode 1 kemarin, kita akhirnya diperlihatkan wujud dari para pewaris One for All. Dari yang pertama sampai All-Might, semua diperlihatkan dalam dunia domain One for All. Nah, banyak yang bertanya-tanya siapa mereka ini sebenarnya, apa quirknya, dan bagaimana kehidupan mereka sebelumnya. Untuk itu, admin akan bahas profil dan quirk yang mereka miliki. Oh iya, tentu saja ini mengandung spoiler manga. Jadi jika kalian yang tidak suka spoiler, silahkan bergeser dari video ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Adik All For One. Adik All For One atau si pewaris pertama adalah pemilik dan penggagas quirk yang kita kenal sebagai One For All. Dia digambarkan memiliki rambut panjang putih dan tubuh yang kecil, serta fisik yang sangat lemah, sehingga membuat dia terus saja dianiaya oleh kakaknya yang adalah All For One sendiri. Walaupun fisiknya sangat lemah, si pewaris pertama ini memiliki tekad pahlawan yang sangat kuat dan membuat dia berani menantang All For One yang notabene saat itu adalah lawan yang mustahil dia kalahkan. Adik All For One ini awalnya diduga tidak memiliki quirk atau quirkless, sehingga All For One berniat untuk memberinya quirk agar dia dapat menjadikan adiknya sebagai rekan kejahatannya. Namun All For One keliru, karena ternyata adiknya ini bukanlah seorang quirkless seperti yang dia kira, melainkan memiliki quirk pewarisan yang fungsinya sendiri adalah dapat mewariskan kekuatan ke orang lain. Dan ditambah lagi, dengan All For One yang memberikan quirk yang cocok untuk adiknya, yaitu power stockpiling, sehingga menjadikan adik All For One atau pewaris pertama ini menyatukan quirk pewarisan dan power stockpiling, yang nantinya akan menjadi satu quirk yang dikenal sebagai One For All. Untuk nama aslinya sendiri, adik All For One ini diduga memiliki nama asli yang adalah Shigaraki. Mengapa bisa begitu? Hal ini karena pada saat All For One memberikan nama kepada Shimura Tenko, All For One memberi nama yang adalah Shigaraki Tomura. Dan saat Shimura Tenko menanyakan apa itu Shigaraki, All For One menjawab bahwa itu adalah nama keluarganya, yang secara otomatis kemungkinan besar nama adik All For One ini adalah Shigaraki juga. Pewaris kedua. Pewaris kedua ini tidak diketahui banyak soal dirinya, namun pada chapter 304-305, dia akhirnya diperlihatkan wujud fisiknya yang diperlihatkan menghadap ke belakang dan tak ikut dalam menguji Deku sebagai pewaris terakhir. Lebih jelasnya dari penampilannya sendiri, pewaris kedua ini memiliki postur tubuh tinggi dan memiliki semacam alat support di kedua tangannya, yang menyerupai alat support pada Bakugo. Alhasil banyak fans termasuk admin awalnya menduga bahwa dia adalah Bakugo. Ada banyak teori mengenai pewaris kedua dan ketiga ini, dan untuk lebih jelasnya silahkan kalian nonton konten teori yang pernah admin bahas di beberapa konten sebelumnya. Oh ya, quirknya sampai saat ini belum diketahui. Pewaris ketiga. Sama dengan pewaris kedua, pewaris ketiga juga masih misterius dan tak diketahui banyak mengenai siapa dia sebenarnya. Akan tetapi dari penampilannya sendiri, pewaris ketiga ini diperlihatkan mengunci rambutnya dan juga memiliki semacam benda di lengannya, yang benda ini diduga sebagai bagian dari tubuhnya. Alhasil, dia dicurigai adalah seorang yang memiliki quirk mutan. Nah, dari penampilan mutan tadi, ternyata ada benda yang terdapat di pundak pewaris ketiga ini, yang adalah semacam knalpot bahan, yang akhirnya para fans mencurigai bahwa quirk dari pewaris ketiga ini adalah engine. Dan lebih mengejutkannya lagi, kemungkinan bahwa dia adalah kakek Idate-nya, atau bisa disebut sebagai pencetus hadirnya keluarga pahlawan yang adalah Ida Family. By the way, ini baru teori. Shinomori Hikage. Shinomori adalah pewaris keempat dari One For All. Dia digambarkan sebagai pria tinggi besar dengan rambut putih dan retakan pada wajah kirinya. Shinomori memiliki quirk yang adalah Danger Sense, di mana dia dapat merasakan sinyal bahaya yang akan datang pada dirinya maupun orang lain, sehingga quirknya sangat efektif dalam program penyelamatan. Shinomori dikenal sebagai pertapa yang mengasingkan diri ke hutan demi menghindari kejaran All For One dan juga untuk menyempurnakan quirk One For All. Nah, berkat upaya tersebut, Shinomori menjadi pewaris pertama One For All yang memiliki umur lebih panjang ketimbang pewaris lainnya. Singkatnya, dia akhirnya berakhir di tangan All For One. Daigoro Banjo. Daigoro Banjo atau Lariat adalah pewaris kelima dari One For All. Dia adalah seorang pro hero yang digambarkan bertubuh kekar dan botak. Dia juga dikenal sebagai pewaris yang berwatak keras dan tegas. Daigoro Banjo adalah pewaris yang pertama kali memberikan quirknya ke Deku. Di saat Deku saat itu sangat ingin menangkap orang lain, maka quirknya pun aktif. Quirk dari Daigoro Banjo adalah Black Whip, quirk yang dapat menghasilkan seluruh hitam yang dapat digunakan sebagai cambuk, tali, dan juga sebagai tameng untuk memperkuat tinjuan Deku. Singkatnya, Daigoro Banjo akhirnya mati di tangan All For One. Pewaris ke-6 ini akhirnya terungkap di chapter 305, di mana namanya pun diperkenalkan oleh Daigoro Banjo. N memiliki penampilan seperti boyband Korea dengan kostum biru yang banyak fans mengira bahwa dia memiliki kaitan dengan Best Jeans. Tidak banyak yang diketahui tentang N, namun beredar kabar bahwa N ini memiliki quirk yang adalah asap. Shimura Nana. Shimura Nana adalah wanita satu-satunya yang menjadi pewaris One For All. Dia berada di urutan ke-7 yang memegang quirk One For All. Dia digambarkan memiliki tubuh kekar layaknya binaragawan wanita, sehingga tak dapat dipungkiri selain memiliki quirk yang kuat, dia juga memiliki fisik yang kuat.
Quirk dari Nana Shimura adalah Float. Dengan quirk ini, dia hanya memiliki quirk yang dapat melayang di udara. Namun dengan bantuan One for All, dia kemudian dapat bermanuver dengan mudah layaknya Gran Torino. Selain itu, Shimura diketahui sebagai nenek dari Shimura Tenko atau kita kenal sebagai Shigaraki Tomura. Dan dia juga sebagai mentor yang meyakini bahwa One for All perlu diberikan oleh seorang quirkless. By the way, Nana Shimura dibunuh oleh All for One dengan cara yang sangat sadis dan memakai quirk yang menyerupai ledakan nuklir. Toshinori Yagi. Toshinori Yagi atau kita lebih mengenalnya sebagai All Might adalah seorang pro hero yang menduduki pahlawan nomor 1 di Jepang dengan prestasi yang sangat membanggakan, yaitu menurunkan angka kriminalitas sampai ke tingkat terendah, sehingga All Might dikenal sebagai simbol perdamaian. Toshinori Yagi memiliki keunikan tersendiri, di mana dia dapat menguasai One for All dengan sangat mudah, karena Toshinori Yagi adalah satu-satunya pewaris yang sangat spesial. Spesial karena dia langsung mewarisi One for All 100% tanpa cedera, dan spesial karena dia menjadikan One for All sebagai quirk dasarnya. Hal ini tak lepas dari suatu kondisi yang terjadi padanya, yaitu dulunya All Might adalah seorang quirkless, sehingga dengan diberikannya One for All, maka One for All menyesuaikan dengan tubuh All Might dan menjadikan All Might sebagai pewaris yang terbebas dari kerugian yang disebabkan oleh One for All, yang adalah mati muda. Saat ini One for All milik All Might sudah mencapai batas kekuatannya, dan menjadikan All Might hanya dapat merubah fisiknya menjadi kekar dalam kurun waktu beberapa detik saja. Dan yang terakhir adalah Deku. Deku atau Midoriya Izuku adalah pewaris ke-9 dan telah resmi didaulat sebagai pewaris terakhir dengan alasan bahwa One for All sudah tak bisa lagi diberikan oleh orang lain disebabkan oleh penumpukan quirk yang terlalu ekstrim, sehingga jika One for All diberikan ke orang yang sudah memiliki quirk, maka daya hidupnya akan diserap atau dalam artian lain dapat dipastikan mati muda. Nah, untung saja Deku ini adalah seorang quirkless, sehingga dengan statusnya sebagai quirkless dapat memudahkan One for All dan beberapa quirk pendahulu dapat diakses oleh Deku. Tapi tentu saja hal ini bertahap. Saat ini, Deku diketahui baru memiliki One for All itu sendiri, Float, Black Whip, dan Danger Sense, serta masih tersisa 3 quirk lagi yang menunggu untuk dibangkitkan. Bonus, Bakugo. Bakugo di movie kedua yaitu Heroes Rising juga memakai One for All yang telah diberikan oleh Deku demi mengalahkan Nine, dan kalian bisa melihat seberapa hebatnya quirk explosion milik Bakugo yang dipadukan dengan One for All, sehingga musuh yang sekelas Nine pun dapat dikalahkan. Akan tetapi kasus di mana Bakugo memakai One for All hanyalah bersifat sementara dan juga berbasis pinjaman, sehingga pada saat akhir pertarungan yang awalnya Deku dikira kehilangan One for All oleh All Might, ternyata mendapat keajaiban dengan kembalinya One for All ke tubuh Deku, dan membuat Bakugo melupakan insiden dirinya yang memakai One for All. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata see you next time.